Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan An Audio. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas, melanjutkan ya teman-teman, melanjutkan pembahasan mengenai audio masjid. Nah, di session sebelumnya saya sudah menjelaskan fungsi mixer untuk audio masjid. Sekarang saya mau menginjak ke aksesoris. Nah, di depan ini ada beberapa aksesoris ya teman-teman. Yang paling atas sendiri adalah DLMS merek Vaseline dan ada power sequencer. Nomor 3 ini kompres ya, gate kompres, dan yang nomor 4 adalah equalizer. Nah, di sini kebetulan di masjid yang audinya diserahkan ke saya, diamanahkan ke saya menggunakan manajemen DLMS sebagai pengatur frekuensi suara ya teman-teman. Di sini ada sebuah DLMS ini ada 4 channel input dan 8 channel output. Nah, apa sih fungsi DLMS itu? Yang pasti sebelum saya menjelaskan sedikit, saya yakin teman-teman yang sudah profesional di bidang audio atau mungkin para senior atau mungkin teman-teman yang sudah tahu paham dengan audio pasti tahu ya fungsi DLMS itu sebenarnya hampir mirip atau bisa jadi sama dengan fungsi equalizer, yang mana salah satu fungsi dari DLMS ini adalah mengatur frekuensi sebuah keluaran suara yang mungkin saya bisa menyebutnya seperti itu ya teman-teman. Nah, keterkaitan fungsi aksesoris DLMS ini dengan mixer ya, untuk output suaranya itu seperti ini ya teman-teman. Kalau di sini sebagai contoh ini channel A input. Ini dia menghandle channel 1 dan 2, di mana channel 1 2 ini adalah channel dari ruang utama dan ruang kedua di masjid yang saya di mana lokasi saya memegang audio ini ya, ini ruang utamanya, dan ada di sebelahnya lagi di belakang saya ini ada ruang kedua. Nah, itulah fungsi dari DLMS ini. Jadi untuk ini adalah keluaran suara ke power audio yang ada di ruang 1 dan ruang utama dan ruang kedua, dan dikonekkan dan inputnya adalah channel A. Lah, channel A ini kemana? Channel A ini mendapat sumber suara dari mana? Dari mixernya. Seperti yang saya jelaskan kemarin, ada aux 1, 2, dan 3. Nah, DLMS A ini, channel A ini mendapatkan sumber suara dari aux 2, di mana aux 2 itu untuk mixernya kemarin kita fungsikan untuk mengatur suara ruang 1 dan ruang 2. Nah, dan pastinya speaker yang ada di ruang 1 dan ruang 2 itu memiliki frekuensi yang berbeda-beda berdasarkan jenis materialnya atau jenis speakernya dan lingkungan atau ruangan yang dipasang speaker itu sendiri. Ruangnya terbuka atau tertutup. Jika kita ukur dengan alat RTA ya, itu pasti akan menimbulkan frekuensi yang berbeda, karakter frekuensi yang berbeda. Nah, disinilah untuk kita mengatur menggunakan DLMS inilah kita untuk mengatur frekuensi mana yang perlu dikurangi untuk frekuensi-frekuensi liar ya, kalau saya bilang itu, supaya suaranya nanti bisa enak, merata, dan adem didengarnya. Jadi kalau kita
sedang mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran dari imam ketika kita sholat jamaah, kita mendengarnya enak seperti itu. Nah, itulah fungsi dari aksesoris yang namanya DLMS, dan di sini ada fungsi ada channel B, C, D, dan out selanjutnya itu untuk mengatur ruang-ruang yang berikutnya. Jadi untuk menghandle ruang-ruang yang berikutnya. Tapi di sini perlu kita ingat bahwa untuk fungsi utamanya tetap untuk menghandle-nya tetap di mixer. Tapi untuk aksesoris ini adalah hanya untuk mengatur karakter frekuensi masing-masing speaker yang kita pasang di masing-masing ruang. Tuh. Ya itu ya teman-teman sedikit penjelasan mengenai DLMS yang kita fungsikan sebagai aksesoris atau untuk menata frekuensi audio masjid atau speaker masjid agar suaranya enak didengar. Nah, jadi kita tidak heran lagi kalau misalkan ketika kita masuk di masjid yang besar terus suaranya kok enak, bagus, itu yang pasti tidak lepas dari aksesoris-aksesoris audio kurang seperti ini. Ya tinggal mungkin teknologinya aja yang berbeda ya, mungkin lebih bagus lah, lebih mahal, yang pasti kualitasnya juga lebih di atas rata-rata. Nah, selanjutnya adalah get compress di sini berfungsi sebagai untuk ini ya teman-teman. Untuk mic yang mic kondensor itu yang mic-nya bekas sekali, terus biasanya dipakai di imam supaya tidak gampang feedback. Jadi kita pasang gate untuk supaya mic itu bisa menangkap suara dari sumber suara dengan tingkat volume tertentu, dan gate ini baru membuka. Jadi tidak gainnya berapa kita atur, jadi ketika tidak sembarang suara bisa masuk yang mengakibatkan akhirnya jadi feedback. Itu ya teman-teman, kurang lebih sekilas seperti itu. Terus kemudian di bawah ini ada equalizer. Ini hanya aksesoris tambahan kalau misalkan di LMS ini sudah penuh ya teman-teman. Kebetulan posisinya di sini ini saya fungsikan sebagai untuk aksesoris monitor imam. Jadi kalau monitor imam tidak kita masukkan di DLMS. Dari DLMS ini lebih kita fungsikan ke speaker yang ada di ruangan-ruangan atau di luar untuk mengatur frekuensi speaker yang ada di ruang-ruang masjid atau di area-area masjid. Nah, kalau fungsi DLMS untuk sound besar, biasanya kalau saya tahu itu untuk membuat karakter ya teman-teman, ya untuk lebih mengarah ke fungsinya lebih difungsikan lebih banyak untuk sound besar itu. Fitur-fiturnya lebih maksimal digunakan. Kalau saya pernah lihat teman setting itu bisa untuk membuat setting speaker sub, untuk mid, untuk hack, dan sebagainya. Atau untuk mengatur, ya sama sepertinya untuk membagi ke monitor, ke set fill, atau ke sound speaker buangnya atau FOH-nya. Seperti itu. Tapi kurang lebih sama lah ya. Untuk di masjid juga ini kita fungsikan untuk mengatur frekuensi speaker yang ada di lingkungan masjid supaya enak didengar dan suaranya merata loh dan bagus lah gitu. Nah, itu untuk session kali ini aksesoris yang kita bahas, dan selanjutnya kita akan bahas mungkin jenis power atau cara pemasangan speaker ya teman-teman. Oke, itu dulu dari saya. Mungkin kalau ada yang salah-salah kata atau mungkin ada
yang kurang pas untuk penjelasan saya itu karena keminiman dari pengetahuan saya mengenai audio. Jadi boleh ditambahkan ke kolom komentar. Dan jika ada pertanyaan juga boleh dicerat-cerat ke kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.